وإذا قيل انظروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga kita semua nantinya akan mendapat syafaat di hari akhir nanti ya semuanya. Kemudian acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Mars Sang Surya. Silakan semuanya on kamera dan kita nyanyikan bersama sembari melihat video yang di-share.
Baiklah, anak-anak sekalian, setelah kita simak dan menghayati lagu Mars Sang Surya tadi, kita lanjutkan acara kita, yakni sambutan dari Ketua Pelaksana Kajian SMK Aisyah Palembang, yakni kepada Ibu Puspita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Ustadz Harisman, Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Aisyah Palembang, Bapak Muhammad Deni, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Aisyah Palembang. Serta yang tak lupa siswa-siswi SMK Aisyah Palembang yang Ibu sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan rutin kita setiap bulan Tarjih Muhammadiyah yang pada kesempatan hari ini mengangkat tema tentang menggapai keberkahan menuntut ilmu di masa pandemi. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi SMK Aisyah Palembang, hari ini kajian kita atau Tarjih Muhammadiyah kita mengangkat tema tentang menggapai keberkahan menuntut ilmu di masa pandemi. Adapun tujuan dari diangkatnya tema ini adalah mengingat saat ini kondisi kita sedang dalam keadaan pandemi, jadi segala aktivitas kita harus kita laksanakan melalui daring, tidak bisa tatap muka. Oleh karena itu juga akhirnya semangat kita dalam menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu itu agak sedikit luntur atau motivasinya agak sedikit berkurang. Nah, diharapkannya dengan hadirnya kajian ini, kita sama-sama dapat memupuk kembali semangat kita, baik dalam menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu kepada siswa-siswi kita, agar kita lebih memahami bagaimana sih keutamaan atau kemuliaan bagi seorang penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini bukan hanya tugas siswa-siswi saja, tetapi juga tugas kami, Bapak Ibu guru sekalian juga. Mungkin pada kesempatan kali ini salah satu hikmah dari terselenggaranya kajian kita melalui online itu adalah hari ini kita dapat mengundang ustadz dari luar, tapi tidak hanya sekedar luar dari SMK saja, tetapi juga luar pulau. Nah, dan beliau ini adalah Ustadz Harisman ini berasal dari Pulau Jawa, seperti itu. Jadi untuk anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita serta motivasi kita dalam menuntut ilmu. Mungkin itu saja penyampaian atau pembukaan dari Ibu. Untuk siswa-siswi, Ibu harap kajian hari ini dicatat dan dirangkum, kemudian apa yang bisa dipraktekkan, kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ibu akhiri, nasrun minallahi fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang kita sudah memasuki ke puncak acara, yakni mendengarkan materi dari pemateri kita yang sudah
dijelaskan tadi sama Ibu Puspita, yakni Al-Ustadz Haris Manha. Benar yang dikatakan Ibu Puspita tadi, beliau ini memang dari luar SMK Aisyah, bahkan dari luar pulau ya. Ustadz Harisman sudah masuk ya Ustadz? Ya. Ya, jadi Ustadz Harisman ini bukan hanya dari luar sekolah, tapi juga luar pulau. Beliau sekarang tinggal di Jawa, tapi beliau aslinya orang Sulawesi ya Ustadz? Ya, Orang Sulawesi. Kemudian juga sesuai dengan tema yakni menggapai keberkahan menuntut ilmu di masa pandemi. Sepertinya memang cocok dari beliau ini karena beliau juga aktif dalam bidang akademisi yang sekarang tinggal menunggu wisuda ya Ustadz buat S2-nya. Mari kita doakan semoga semuanya lancar dan dapat berjalan dengan baik. Amin, amin. Kemudian juga beliau ini selain aktif di bidang akademis, juga aktif di bidang pramuka dan juga olahraga. Jadi sering mengisi kegiatan-kegiatan berkait tentang pramuka dan juga olahraga. Jadi bagi anak-anak sekalian, silahkan diserap ilmunya banyak-banyak dari beliau ini dan diambil serta dicatat agar nantinya bisa diaplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Ya, baiklah, langsung saja kita beri waktu bagi pemateri Al-Ustadz Haris Manha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil muslimina ikhwana. Rabbana azidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Aisyah Palembang, Bapak Muhammad Deni SPD beserta jajarannya, Ibu Sri Hidayati SSI MKes, Ibu Monalisa Harista SPD, Ibu Melati Irengsari MT, dan Dini Mulyani SPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SMK Aisyah Palembang, serta yang kami banggakan siswa-siswi SMK Aisyah Palembang yang sama-sama berbahagia. Dan kami pula tidak luput mengucapkan beribu terima kasih kepada panitia pelaksana kajian pada pagi hari ini, yaitu Guru Ismuba ya, Ismuba Islam Kemuhammadian dan Bahasa Arab, yang mana kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kami khususnya, karena lagi-lagi kami di sini juga dalam tahap belajar. Jadi status kami juga adalah pelajar, sama dengan kawan-kawan SMK Aisyah ini. Nah, mengapa? Karena perlu kita ketahui, perlu kita ingat kembali bahwasanya memang menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia. Ya, kita sering mendengar utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayain, dari sejak kita lahir hingga liang lahat atau kuburan. Betapa pentingnya menuntut ilmu, sehingga menuntut ilmu itu memang tidak ada batas umur. Ya. Banyak saat ini kita melihat kawan-kawan kita, khususnya di tingkat perkuliahan, banyak dari mereka yang rupanya sudah berkeluarga, tapi masih menuntut ilmu. Ya. Bahkan teman saya sendiri di di program pascasarjana, ada yang sudah berkeluarga, bahkan pernah menjadi pengasuh pondok Muslimat Salam Pondok sendiri. Tetapi karena belum menginjak S2, maka mereka dianjurkan untuk mengikuti perkuliahan, dianjurkan untuk
melanjutkan studinya, dan alhamdulillah mereka masih semangat luar biasa. Maka kita yang masih muda-muda ini seharusnya melebihi mereka ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kami hormati pula, ya, yang kami banggakan, yaitu pembawa acara, ya, Ustazah Nur Lailah Radiani SAG, yang mana hadirnya kami bersama kawan-kawan pada pagi hari ini itu karena melalui informasi dari Al-Ustazah Nur Lailah Radiani SAG ini, yang kebetulan memiliki teman di di Unida, kebetulan juga teman kelas kami di program Pasca Sarjana bernama Ustazah Nur Rohmah yang juga sudah selesai, alhamdulillah. Mereka menawarkan kami untuk sharing, ya. Meskipun ketika itu kami mengatakan bahwa kami ini masih dalam proses belajar, masih dalam tahap belajar juga. Jadi kalau ada yang lebih, maksudnya ada yang lebih siap mengisi, silakan dicari dulu. Ya, kalau memang belum menemukan pemateri, ya insya Allah kami siap walaupun dengan keadaan dari keterbatasan yang ilmu yang kami miliki. Jadi di sini lagi-lagi kita sama-sama belajar. Utulubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Kawan-kawan, di sini kami sengaja menyebut sebagai kawan-kawan karena kita sama-sama pelajar. Kawan-kawan, saudara-saudari, siswa-siswi SMK Aisyah Palembang yang berbahagia. Pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ketua Pelaksana dan juga moderator tadi, bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang berjudul tema menggapai keberkahan menuntut ilmu di masa pandemi. Nah, tema ini sangat luar biasa, yang mana sangat sesuai dengan keadaan kita. Menggapai keberkahan menuntut ilmu di masa pandemi. Dari tema ini kita bisa mengambil 3 poin penting yang menurut kami sangat penting yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu keberkahan. Ya. Bagaimana sih menggapai keberkahan itu? Ya. Atau mungkin apa sih keberkahan itu? Yang kedua, ilmu atau menuntut ilmu. Yang saat ini kita adalah sama-sama penuntut ilmu. Yang ketiga adalah pandemi. Masa pandemi yang mana saat ini kita semua ketahui hampir seluruh dunia, ya, semuanya merasakan dan mungkin semua sudah merasakan sulitnya bagaimana berkomunikasi dan lain sebagainya dengan adanya virus ini. Ya. Terus bagaimana kita menyikapi adanya virus ini? Ini yang perlu kita bahas pada pagi hari ini, insya Allah. Dari 3 poin tersebut, pertama kita akan membahas mengenai tentang menuntut ilmu. Nah, setelah kita bahas menuntut ilmu, kemudian masuk ke masa pandemi. Setelah itu baru bagaimana cara menggapai keberkahan dalam menuntut ilmu di masa pandemi. Yang pertama tentang menuntut ilmu. Mengapa sih kita penting? Ya, apa sih pentingnya menuntut ilmu? Mengapa harus menuntut ilmu? Ini yang seharusnya yang mungkin terkadang muncul dalam pikiran kita. Kalau di dalam buku Ta'limul Muta'allim, ya, pada bab pertama, pada halaman 4, ya, kalau nggak salah 4, ya, di sana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya menuntut ilmu, sehingga menuntut ilmu ini sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat wajib, puasa bulan Ramadan juga wajib. Jadi menuntut ilmu ini sama pentingnya, sama wajibnya. Ya. Ketika kita memahami, mengetahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, maka kita semua sebagai umat muslim, sebagai orang yang beriman, selayaknya kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi kita harus sam'an wa ta'atan, berarti kita harus menuntut ilmu, enggak ada penolakan di dalamnya. Karena ini juga adalah ibadah. Itu. Kemudian selanjutnya
mengenai tentang menuntut ilmu memang sangat banyak, ya, sangat banyak hadis, bahkan Al-Quran pun menyebutkan betapa pentingnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ini juga mengatakan, menjelaskan kepada kita betapa pentingnya menuntut ilmu, betapa pentingnya orang-orang yang menuntut ilmu itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, ya, tiada Tuhan selain Dia, ya, katanya. Wal malaika, dan malaikat, wa ulul ilmi qaiman bil qist. Betapa mulianya, ya, diangkatnya derajatnya orang menuntut ilmu itu, sehingga disejajarkan setelah malaikat itu orang-orang yang memiliki ilmu, seperti itu. Sehingga orang-orang yang menuntut ilmu, yang memiliki ilmu ini, ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, di dalam juga dijelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi luar biasanya menuntut ilmu, sehingga sering sekali kita menemukan Al-Quran, firman Allah, ataupun hadis, bahkan mahfuzat, ya. Di mahfuzat kita juga menemukan itu. Laulal ilma lakan masuk al-bahai. Ya. Jikalau bukan karena ilmu, niscaya manusia itu bagaikan hewan. Luar biasa. Maka kawan-kawan yang berbahagia, mumpung saat ini, ya, kita masih diberi, ya, umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi kekuatan, ya, maka marilah kita bersama-sama, ya, kembali memperbaharui diri kita masing-masing, ya, sehingga apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi rintangan, itu tidak pernah menjadi suatu alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu, ya. Saat ini, ya, saat ini kita di masa pandemi, sulit bertemu dengan guru, sekolah-sekolah ditutup. Ini jangan sampai menjadi suatu halangan bagi kita. Ya. Jangan sampai menjadi suatu halangan. Alasannya karena apa? Ya, karena nggak bertatap muka dengan guru, ya kan? Nggak ada keberkahan di dalamnya. Siapa bilang? Ya. Di dalamnya juga terdapat keberkahan. Dan kalau kita merujuk kepada sejarah-sejarah ulama-ulama kita terdahulu, Masya Allah, ya, mereka itu saking mementingkannya menuntut ilmu, mereka rela berjalan, ya, untuk menemui para sahabat atau para bahkan Nabi sendiri sampai berbulan-bulan, ya, untuk menuju bertemu dengan para sahabat atau Nabi. Untuk apa? Belajar menuntut. Bayangkan. Ya, saat ini, Masya Allah, kita dimudahkan, ya, kita dimudahkan dengan adanya elektronik, ya, duduk nyantai, duduk manis, ya, tinggal buka, mau buku apa, mau belajar apa, ya. Masya Allah, sangat mudah kita menemukan, ya. Sangat mudah kita menemukan. Maka seharusnya kita ini bisa lebih baik seharusnya dari mereka terdahulu, para ulama-ulama kita terdahulu. Tapi yang menjadi permasalahan, mengapa, ya, mengapa mereka ini kalau dibandingkan dengan kita sangat jauh. Ilmu mereka luar biasa, mereka sampai menghafal ribuan hadis, menghafal Al-Quran. Ini ya masih hadis-hadis, mungkin hanya 1-2 orang. Padahal kalau itu tadi dipikir-pikir, mereka menuntut ilmu aja luar biasa sulitnya. Harus bertemu langsung, ya. Kalau sekarang duduk manis aja bisa. Ternyata ketika kita tinjau kembali, yang membedakan itu adalah apa? Keberkahan. Ya, keberkahan. Inilah yang akan kita bahas nanti, keberkahan itu. Bagaimana sih meraih keberkahan itu? Nah, kita juga harus, ya, maka dari itu saat ini memang yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita tanamkan dalam diri, bagaimana sih meraih keberkahan itu dalam menuntut ilmu. Karena saat ini banyak orang yang berpikiran banyak-banyakan ilmu, gitu, bukan berkahnya. Ya. Padahal sebenarnya yang baik itu adalah berkahnya.
Mengapa? Kalau hanya banyak-banyakan ilmu, bukan masalah keberkahan yang kita cari. Banyak saat ini orang yang pandai ya, katanya udah sampai doktor ya bahkan dan lain sebagainya, tapi dengan ilmunya banyak dari mereka yang malah ujung-ujungnya ya berperilaku yang tidak kita inginkan. Ya kan? Maksudnya jauh dari apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Karena ini lagi-lagi mungkin bukan masalah keberkahannya yang dicari. Kalau berbicara tentang keberkahan ilmu, memang banyak hal yang perlu kita bahas. Ya. Dari sumber ilmu itu sendiri, ya kan? Dari kita sendiri sebagai penuntut ilmu, apa yang kita perlu lakukan. Ya. Kawan-kawan siswa-siswi SMK Aisyah Palembang yang berbahagia, ya. Terkait dengan orang yang memiliki ilmu ini, kita mungkin pernah mendengar bahwa hadisnya berbunyi wa inna fadlal alim alal abidi ka fadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Nah, ini sangat baik, perlu kita renungkan bersama bahwasanya sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Ya. Ini pentingnya juga menuntut ilmu. Ini banyak hal ya, banyak hadis, banyak ini firman Allah yang berkaitan tentang ilmu ini. Kawan-kawan yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada hal yang sangat penting yang menurut kami juga perlu kita perhatikan sebagai penuntut ilmu. Kita sebagai penuntut ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Akhi lan tanalul ilma illa bisittatin. Katanya, saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Ya. Ini perlu diperhatikan bersama kita sebagai selaku pelajar. Ya. Yang pertama apa? Saun bika an tafsiliha bi bayanin. Zakaun katanya. Ya, zakaun kecerdasan. Wahirsun semangat. Ya. Wajtihadu atau bersungguh-sungguh. Wadirhamun. Ya. Dirham itu kesediaan keluarkan uang atau harta benda. Wa dirhamun wa sahbatul ustazi wa tulu zamanin, ya. Mendekati guru dan waktu yang panjang. Ini sebagai penuntut ilmu ini perlu kita renungkan juga. Ya. Tadi kita pertama mengetahui bahwasanya pentingnya menuntut ilmu itu derajatnya akan diangkat. Kemudian sebagai penuntut ilmu kita juga harus mengetahui hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga ilmu itu bisa mudah kita dapatkan, dan lagi-lagi bukan masalah banyak ilmunya tapi keberkahannya yang perlu kita raih. Ya. Pertama yaitu kecerdasan. Nah, kecerdasan, lalu bagaimana kalau misalnya kita ini sulit dalam menghafal, sulit dalam belajar. Ya. Ya. Lagi-lagi kita diberikan contoh, kita bisa mengambil hibrah pelajaran yang sangat luar biasa. Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini dinamakan Ibnu Hajar karena hajar itu artinya batu. Ketika ia belajar, Masya Allah, luar biasa rumitnya, sulitnya. Ya. Betapa rumitnya dirasakan, tapi pada akhirnya mampu ya menulis kitab. Bulughul Maram, Masya Allah. Awalnya merasa kesulitan sampai bertahun-tahun di pesantren ya, belajar itu, tapi belum mampu menguasai banyak ilmu, sangat sulit dirasakan. Tapi alhamdulillah ya, dengan jihadnya ketika merenung melihat tetesan air yang mengenai batu itu, ya pada akhirnya bolong, luar biasa. Ya, batu yang keras dengan ditetesi tetesan air yang terus menerus, yang pada akhirnya bolong, itulah yang memberikan petunjuk kepadanya bahwasanya otak ini juga sama. Sesulit apapun kita belajar, ya, ketika kita sungguh-sungguh menjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapat.
Sekarang permasalahannya apakah kita sudah bersungguh-sungguh ya, sehingga kita merasa kesulitan dan merasa bahwasanya kita ini tidak masuk dalam kategori ini, kecerdasan ini. Ya. Semuanya bisa kita dapatkan dengan izin Allah dan sungguh-sungguh tadi. Ya. Insya Allah. Kemudian semangat, ini semangat sangat penting ya. Semangat dalam belajar ya, semangat bertanya ya, ketika ada yang tidak diketahui, semangat membaca, Iqra ya. Iqra, bacalah katanya. Dengan membaca itu kita akan mampu mengetahui, membaca itu bukan hanya membaca buku, membaca situasi, membaca keadaan, itu juga sama-sama membaca. Nah, meskipun memang lebihnya adalah membaca buku kalau masalah pengetahuan dan lain sebagainya, ini perlu membaca gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa membaca keadaan, itu juga termasuk belajar ya. Dirham, mengeluarkan uang ya. Saat ini kita sudah sudah menginjak SMA, SMK. Berarti sudah beberapa tahap yang kita lalui dari SD, SMP ke SMA. Yang menjadi pertanyaan, sudah berapa buku yang kita miliki? Jangan-jangan buku sekolah aja kita nggak miliki buku tersebut. Ya, lebih senang membeli makanan dibanding buku, padahal itu buku ajar. Nah, gitu. Nah, ini kita jangan sampai ya pelit-pelit mengeluarkan uang untuk kepentingan ilmu ya. Beli buku ya kan, kemudian masuk ke sekolah yang teman-teman anggap baik, ya silakan, bismillah. Ya. Insya Allah nggak ada ruginya ketika kita membahas ilmu. Ya. Gitu. Mengeluarkan uang sebanyak apapun nggak masalah. Ya. Kalau misalnya ya nanti ketika sudah berkeluarga, ya kan, kira-kira mana yang lebih baik akan diberikan apa ya? Ya mungkin diberikan kepada keluarga keturunan kita nantinya antara harta atau ilmu. Ya. Saat ini kan banyak orang juga tuh yang berpikiran, wah berapa tahun ke depan ini untuk anak-anaknya bekerja terus dan terus bekerja untuk apa, mencari harta sebanyak-banyaknya untuk keturunannya, ya kan? Dan jarang memperhatikan masalah ilmu, kira-kira bekal apa yang paling terbaik untuk keturunannya nanti. Sebenarnya ya yang paling penting itu adalah ilmunya. Kalau harta bisa jadi 1-2 tahun bisa habis karena bertengkar, akhirnya dijual semuanya. Tapi kalau ilmu yang kita wasiatkan, berikan kepada anak-anak kita, keturunan kita nanti, uang itu akan ikut sendiri. Mengapa? Karena lagi-lagi ilmu itu, orang menuntut ilmu itu adalah orang yang ibadah, ya. Orang yang ibadah mengejar akhirat. Orientasinya akhirat. Ketika akhirat dikejar, maka dunia akan ikut. Ya. Tapi sebaliknya, ketika dunia kita kejar, ya harta kita kejar, mana mungkin dunia akhirat ikut? Nggak mungkin. Ya, perumpamaannya kata orang, ya ketika kita menanam padi itu adalah akhirat. Rumput pasti ikut, akan tumbuh. Tapi beda ketika menanam rumput, mana mungkin padi tumbuh. Nah, seperti itu. Jadi kita harus dari sekarang memahami kira-kira kenapa sih penting menuntut ilmu itu. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk generasi-generasi selanjutnya. Ingin lebih jauh lagi. Saat ini sebagai warga negara Indonesia, apa yang kita berikan ke Indonesia ini? Mampu nggak kita menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang memberikan sumbangsi apa yang bisa kita berikan? Kalau dengan ilmu mudah, kita bisa mengetahui baik dan buruk. Dengan mengetahui baik dan buruk itulah kita akan berbuat sesuatu yang itu tidak bertentangan, tidak merusak bangsa dan negara ini. Ya. Khususnya kalau kita umat muslim, apa yang kita berikan dalam untuk agama kita. Padahal itu untuk kita semuanya. Gitu. Kemudian bersahabat dengan ustadz. Ya. Ada ustadz dijauhin, ini salah ini. Ustadz itu didekatin, ditanya, ya kan? Ya. Kita ini thalabul ilm. Ya. Jangan berharap, jangan jadi murid, ya kan? So nggak mau mendekati dengan guru, ya. Ingin kalau gurunya yang bertanya, yang memberikan langsung, nggak bisa. Kita ini harus memposisikan kapanpun kita harus memposisikan diri kita sebagai murid. Ya. Sehingga kita nggak pernah merasa lebih dari orang lain. Ya. Bahkan para ulama itu pernah mengatakan, walaupun ada seseorang yang mengajarkan satu
ayat saja atau satu ilmu saya kepada saya itu sudah jadi guru saya, meskipun itu anak-anak. Ya, bayangkan. Jadi ini yang perlu kita tanamkan dalam diri sehingga kita terus menjaga diri kita. Nah, karena ternyata dalam menuntut ilmu juga banyak, yaitu tadi banyak rintangan. Karena apa? Ibadah sholat, ibadah puasa banyak rintangannya. Ya, sama menuntut ilmu banyak rintangannya. Jangan-jangan niat menuntut ilmunya bukan karena ibadah. Untuk apa? Untuk dianggap apa? Untuk menjadi orang yang melebihi kelebihan tertentu. Ya, ingin dikatakan menjadi ria dengan ilmunya, itu juga jadi bahaya. Ya, maka memang dari awal perlu kita perbaiki bersama-sama apa sih tujuan kita menuntut ilmu itu, sehingga ketika tujuan dari menuntut ilmu sudah jelas, keberkahan itu akan mudah kita raih. Meskipun masa pandemi, nggak ada bedanya. Oke. Kemudian memerlukan waktu yang lama. Ya iya, waktu tulu zaman memang. Menuntut ilmu itu tulu zaman. Ya. Tulu zaman. Lalu bagaimana kalau hanya terus menuntut ilmu, kapan mengajarnya? Ya kan? Belajar sambil mengajar. Kita juga belajar, kita juga mengajar. Seperti itu. Ya, usikum wa iyaya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Baik. Kemudian selanjutnya terkait dengan menuntut ilmu mungkin kurang lebih seperti itulah. Ya, tinggal kita kembali mengingat kembali, memperbaharui niat kita. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya yaitu pandemi. Nah, masa pandemi ini kira-kira kita sebagai umat muslim seharusnya bertanya kira-kira dalam menyikapinya itu bagaimana? Ya. Cara kita menyikapi pandemi ini bagaimana? Apakah pandemi ini sebuah musibah bagi kita atau apa? Kalau kita seharusnya ya menyikapi ini adalah sebagai ujian. Mengapa? Karena segala sesuatu itu yang terjadi di dunia ini baik buruknya itu semuanya karena kehendak Allah. Ya. Na'taqidu annal khair wasyarr biqadrillah. Ya. Itu firman Allah. Bahwa kita ini harus meyakini bahwa segala kebaikan, keburukan yang terjadi di dunia ini itu karena kodrat Allah, izin Allah. Ya. Corona ini juga termasuk bagian dari takdir Allah. Nah, itu yang perlu kita pahami. Yang kemudian dalam ayat selanjutnya Allah juga berfirman bahwasanya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadrin, itu tadi. Bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini itu atas kodrat Allah. Kemudian dengan adanya pandemi saat ini, ya sebagai umat muslim kita harus pandai-pandai menyikapi. Ya. Kita harus pandai-pandai menyikapi. Dengan cara apa? Ya tadi pertama bahwasanya ini semuanya dari Allah. Dan harapan kita dengan pandemi ini kita bisa lebih dekat dengan Allah. Kita bisa lebih dekat dengan Allah. Masya Allah, dengan pandemi ini Masya Allah, kita disadarkan. Kita disadarkan. Pertama, betapa pentingnya bertemu dengan guru ketika belajar. Betapa pentingnya bertemu dengan guru ketika belajar. Masa pandemi ini kita merasakan secara online seperti ini, ya beda, memang beda. Dan mungkin keberkahannya juga sedikit berbeda. Tapi lagi-lagi kembali kepada diri masing-masing. Kemudian saat ini juga kita bisa melihat ya orang-orang tua ya juga kesulitan bagaimana cara mendidik anak. Nah, orang tua juga dapat pembelajaran sebenarnya dengan adanya corona ini. Ya. Kan terkadang orang tua juga dengan mudahnya gitu menyalahkan guru ketika ada sesuatu yang terjadi di sekolah. Ulah anaknya sendiri, kemudian kena hukuman. Kadang-kadang orang tua mudah menyalahkan guru. Ya. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Sangat sulit. Karena lagi-lagi kita ini mendidik, menyampaikan tablik dakwah. Dakwah itu ya kita hanya menyampaikan kepada murid. Masalah murid mau atau tidak, masalah murid bisa baik atau tidak, itu lagi-lagi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan mengubah semuanya.
kita ini hanya cukup mengingatkan sebagai guru. Nah, kemudian untuk kita sebagai pelajar ya, sebagai pelajar kita bisa mengambil hikmah juga. Kita bisa lebih dekat dengan orang tua. Kita bisa lebih dekat dengan orang tua. Karena kita ketahui ridullah fi ridul walidain wasufullah wasuful walidain. Ya. Kita ini jarang bersama orang tua, mungkin dari pagi sampai sore di sekolah, malam sudah tidur istirahat, jadi jarang komunikasi dengan orang tua. Dengan adanya pandemi ini, para kawan-kawan ya, pelajar, siswa-siswi SMK Aisyah Palembang, kita harus pandai-pandai menyikapi pandemi ini ya. Mumpung pandemi ya, kita berbanyak berbakti kepada kedua orang tua sehingga ridho orang tua ini bisa kita miliki. Ketika ridho orang tua kita miliki, maka Allah sendiri yang akan ridho kepada kita. Kita mengikuti kemauan orang tua agar kita belajar, itu juga bagian dari cara kita untuk mendapatkan ridho orang tua. Kalau itu sudah kita dapatkan, insya Allah kulla syai' muyassar. Segala sesuatu akan dimudahkan. Nah, seperti itu. Nah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada kepada keberkahan. Poin yang selanjutnya adalah keberkahan, menggapai keberkahan. Pertama tadi adalah menuntut ilmu, ya. Kita sudah bahas bersama menuntut ilmu. Kemudian di masa pandemi gimana? Apa yang harus kita lakukan, ya kan? Bagaimana cara kita menyikapinya? Ya. Sebagai seorang penuntut ilmu ya, cara menyikapinya seperti itu tadi, mengambil hikmah di dalamnya. Pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan juga pastinya kepada orang tua, lebih bisa komunikasi banyak ya, bisa banyak belajar dan sebagainya. Ya. Karena lagi-lagi kita ini kalau teman-teman nanti sudah kuliah ya Masya Allah ya, bisa jadi kuliahnya di luar Palembang semua. Jadi bersama orang tua itu lebih kurang. Nah, maka ini sangat penting kita ambil hikmahnya. Kemudian selanjutnya masuk kepada tujuan kita dari menuntut ilmu itu di masa pandemi ini bagaimana sih, ya kan? Untuk menggapai keberkahan itu. Pertama kita bahas keberkahan dulu. Ya. Membahas keberkahan dulu. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya yang berbunyi seperti ini, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Ya. Jadi berbicara tentang keberkahan. Kita sedang berbicara sesuatu konsep yang sangat besar. Keberkahan itu banyak, di mana saja ada. Keberkahan dalam tempat ada yang berkah. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna. Masjidil aqsa barakna. Jadi ada tempat yang diberkahi. Kalau kita berbicara tentang keberkahan. Kemudian ada keberkahan pada makanan. Ya benar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Keberkahan pada makanan ada juga. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian ada juga keberkahan pada diri seseorang. Wah, seseorang ini berkah. Ini gimana maksudnya? Ya. Kita lihat ayatnya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi keberkahan itu juga ada pada diri seseorang. Maksud dari berkah di sini adalah semua tingkah laku yang dilakukan itu memiliki kemanfaatan. Saat ini bagaimana dengan perilaku kita? Apakah sudah mendatangkan keberkahan? Ya, keberkahan di sini adalah kemanfaatan. Ya. Setelah kita belajar, ya, apakah dengan ilmu kita ini sudah ada manfaatnya? Ya sekarang, ya mumpung di rumah, kira-kira beberapa ilmu yang kawan-kawan dapatkan, ya teman-teman dapatkan di SMK ini sudah mampu diimplementasikan nggak kira-kira? Atau mungkin sudah bisa diajarkan ya, ditablik kepada adik-adik ya, adik-adik ketika
ada saudara di rumah dan lain sebagainya, sudah bisa atau tidak? Atau kalau tidak, atau kalau belum mampu, kira-kira perilaku kita dengan adik kita seharusnya lebih baik ya. Karena kita SMA, contohnya teman-teman punya adik SMP, ya. Perilaku kita sebagai anak SMA ini karena derajatnya lebih tinggi, ya sekolahnya juga lebih tinggi, harusnya lebih baik dari adik-adik kita. Itu menjadikan ya diri kita ini berkah gitu loh. Berkah untuk apa? Sekeliling kita ini, di rumah kita setidaknya. Gitu. Ya. Kemudian kita juga sering mendengar bahwasanya taharrak fa inna fil haraka barakah. Jadi dalam segala lini kehidupan, aktivitas kita itu ada keberkahan. Dalam segala apa yang kita lakukan, aktivitas kita makan, ya kita olahraga, kita bantu orang, kita belajar, khususnya apalagi belajar ya. Masya Allah, di dalamnya ada keberkahan. Jadi berbicara tentang keberkahan ini memang sangat luas, sangat luas. Nah, tujuan ujung dari keberkahan itu atau hasil yang akan diraih dari keberkahan itu nanti adalah implementasi dalam kehidupan khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ini harus berpikir dari sekarang, apapun yang kita kerjakan ya harus memiliki manfaat paling tidak bagi diri kita sendiri dan untuk keluarga. Lebih luas untuk semua manusia. Ini yang perlu kita pikirkan. Baik, kawan-kawan siswa-siswi SMK Aisyah Palembang yang berbahagia. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu di masa pandemi? Setelah kita bahas 3 poin tadi, sekarang kita masuk ke dalam masa pandemi ini. Bagaimana cara biar kita ini ilmu kita atau kita sebagai thalabul ilmi ini kita juga mendapatkan keberkahan meskipun nggak langsung bertatap muka dengan Tuhan. Itu kira-kira bagaimana? Poin yang paling pertama adalah 1, niat. Niat. Tanamkan niat yang baik. Mengapa? Karena landasan yang paling dasar dalam segala pekerjaan kita ini adalah niat. Kalau bangunan tanpa pondasi nggak mungkin berdiri. Menuntut ilmu tanpa niat yang benar salah, akan hancur. Itu tadi yang kita bahas, bahwa ketika kita tidak berdasarkan dengan niat, maka ilmu itu tidak membawa kita kepada kemuliaan. Karena seharusnya orang yang berilmu itu mulia. Ingat, ya, kita ingat bersama-sama usikum wa iyaya, orang berilmu itu seharusnya mulia. Lalu bagaimana? Saat ini banyak orang yang terjatuh dengan ilmunya. Itu karena kurang berkah. Kenapa kurang berkah? Karena niatnya dari awal bukan untuk apa? Bukan untuk ibadah, bukan untuk lillah. Tetapi untuk apa? Untuk dunia semata. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Ini sangat penting. Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Jadi menuntut ilmu niatnya apa dulu? Kalau niatnya duniawi, dapatnya dunia semata. Tapi kalau niatnya lillah, insya Allah akhirat dapat, dunia dapat. Ya. Kalau dia
kita pernah mendengar ceramah Adi Hidayat ya. Adi Hidayat pernah mengatakan gini, orang yang mengejar dunia itu bagaikan orang yang mengejar bayangan. Sampai kapanpun kita tidak akan mampu mendapatkan bayangan itu ya, bayangan kita. Tapi kalau kita mengejar akhirat, ya, maka bayangan itu sendirilah yang akan ikut kepada kita gitu. Jadi jangan khawatir sebagai penuntut ilmu, punya ilmu yang banyak jangan khawatir. Ya. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maka akan dapat. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau orang, seorang wanita yang ingin dinikahi contohnya, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Nah, maka fondasi yang pertama adalah niat. Dimanapun kita sekolah. Mau di pondok, mau di SMK, mau di mana saja, ya, semuanya harus niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah. Ya, insya Allah. Sekarang kita belajar di SMK. Mungkin pelajaran agamanya nggak begitu banyak, ya, seperti di pondok-pondok. Tapi kalau niatnya baik, insya Allah. Kenapa? Fayu'allimukumullah. Allah yang mengajarkan. Allah yang mengajarkan ilmu itu. Ilmu Allah akan memudahkan. Kalau berkah, mungkin saat ini nggak begitu banyak yang kita rasakan, ilmu yang kita dapatkan. Tapi setelah keluar nanti, ketika ilmu itu berkah, insya Allah akan terus bertambah. Karena lagi-lagi kita sebagai penuntut ilmu juga nggak boleh sombong ya. Mengira bahwasanya apa yang kita ketahui saat ini itu karena hasil usaha sendiri. Nggak bisa. Lagi-lagi di dalamnya ada kehendak Allah. Ada kehendak Allah. Fayu'allimukumullah. Tapi sebelumnya wattaqullaha ya. Makanya tadi kembali kepada niat ya. Kita ini harus bertakwa juga. Bertakwa maka Allah akan memudahkan itu. Ya. Nah, lagi-lagi niatnya karena ibadah. Luar biasa. Ya. Makanya saudara kawan-kawan sekalian, sebagai penuntut ilmu ini kita jangan sampai lupa diri ya, lupa diri sampai nggak pernah berdoa kepada Allah ya, nggak pernah berdoa padahal kita ini senjata kita terbesar ini adalah doa ya. Kalau menuntut ilmu itu adalah ibadah, maka otomatis rintangannya sangat banyak, maka kita harus terus berdoa. Untuk apa? Ya, agar ilmu yang kita dapatkan nantinya menjadi ilmu yang berkah. Berkah itu adalah bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilman nafi'an ini yang penting, sangat penting ya. Apa gunanya ilmu banyak enggak berkah? Ya Allah mendatangkan kemanfaatan. Pada akhirnya nanti akan terus bertambah. Akan terus bertambah. Kita melihat sejarah-sejarah ulama kita, ulama Indonesia aja. Nah, Hamka contohnya. Hamka salah satu ulama yang masyhur banget. Ya. Ketika dulu, ya, menurut cerita sejarahnya ya, bahwasanya sering mengisi kajian juga dan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Dan pada akhirnya dengan pertanyaan itulah beliau semakin meningkat ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu karena awalnya sudah berkah. Jadi ketika berkah itu sesuatu yang sedikit nanti akan bermanfaat. Ketika bermanfaat orang meminta untuk sharing berbagi ilmu sehingga pada akhirnya mendapatkan banyak pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu kita terus belajar dan belajar. Pada akhirnya ilmu itu semakin banyak. Maka kita harus maka kita harus terus memperbaharui niat kita, jangan sampai salah niat. Melenceng sedikit kita perbaharui lagi. Melenceng sedikit kita perbaharui lagi. Kalau ya menuntut ilmu ingin mencari pekerjaan, dari sekarang perbaiki niatnya. Banyak orang masuk perkuliahan ngambil jurusan apa saja, pada akhirnya kerjanya nanti ketika di masyarakat bukan sesuai dengan jurusannya. Banyak terjadi.
Banyak orang juga yang mengambil pendidikan di masyarakat nanti jadi pekerjaan yang lain. Makanya kalau ingin menuntut ilmu dan niatnya untuk cari pekerjaan, perbaiki niat dari sekarang. Perbaiki niat dari usikum wa iya, saling mengingatkan, saling mengingat satu sama lain. Saya pun juga seperti demikian. Kita saling mendoakan, kawan-kawan kita saling mendoakan semoga ya, semoga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang berkah bagi diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita, khususnya untuk agama bangsa kita. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah niat ya sudah matang, sudah betul-betul baik, ya kita harus sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Sesulit apapun, Bismillah, baca, tanya, ya. Gitu. Harus sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran itu memudahkan seluruh pekerjaan. Tanpa kesabaran nggak bisa. Ya, masa pandemi nggak sabar menuntut ilmu, ya nggak bisa dapat apa-apa. Ya. Pertama karena komunikasi antara guru dan siswa ya hanya melalui seperti ini. Guru ingin menjelaskan banyak kesulitan karena situasi. Ya mungkin murid juga begitu ya. Makanya harus sabar. Kalau kita ijabarkan lagi sabar itu banyak. Mendapatkan tugas kerjakan dengan baik ya. Itu juga termasuk. Sulit kerjakan bismillah. Usahakan maksimalkan sebisa mungkin kawan-kawan sendiri yang mengerjakan tugas itu ya. Harus ada usahanya di sana ya. Harus ada usahanya, harus ada jihadnya, menjadah wajadah tadi, harus menjadah wajadah. Kalau nggak semangat, kalau nggak sungguh-sungguh nggak mungkin mendapatkan apa-apa. Gitu. Kemudian yang selanjutnya apa yang perlu kita lakukan lagi? Ya, saling mendoakan. Guru, ya, murid mendoakan gurunya, ya. Kemudian gurunya mendoakan guru. Dengan demikian apa yang terjadi? Ya, di dalamnya akan muncul ruh keikhlasan. Guru ikhlas memberikan ilmu kepada murid, murid ikhlas menerima ilmu dari guru. Akhirnya muncullah keberkahan. Poin yang sangat penting adalah keikhlasan. Setelah niat tadi, sabar, kemudian keikhlasan. Itu sangat penting. 3 ini nah, poin yang menurut saya sangat penting. Khususnya pada masa pandemi ini. Ya. Ikhlas karena Allah. Tidak untuk semata-mata karena yang lain. Ya. Mengapa? Karena ikhlas itu adalah sesuatu yang yang mendasar, yang dengannya itu Masya Allah. Setan-setan pun nggak mampu menggoda orang yang mukhlis. Tapi memang sangat berat. Tapi kita terus belajar. Ikhlas karena Allah, bukan untuk yang lain. Niat yang baik, ya. Kemudian sabar, ya. Sesulit apapun, Bismillah, ya kan. Yang malu bertanya, ya, tadi masuk dalam nasihat Imam Syafi'i ahlan tanalul ilma itu tadi, ya kan, mempergoli guru, kemudian saling mendoakan, dan dengan demikian akan muncullah kesabaran, muncullah keikhlasan antara guru dan murid. Keikhlasan ini sangat penting. Itulah yang akan melahirkan keberkahan. Kawan-kawan siswa-siswi SMK Aisyah Palembang yang berbahagia. Pada akhirnya kami mengajak kepada kawan-kawan sekalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapatkan ya, di masa saat ini maupun kapan saja itu menjadi ilmu yang berkah bagi kita dan bagi kawan-kawan kita, bagi orang yang ada di sekitar kita. Allahumma inna nasta'inuka wa nas'aluka an taj'alana min ibadikas sholihin. Allahumma waffiqna li ta'atik wa ittiba'i rasulillahi wal birri biwalidayya wa husnit talaqi min masyaihi. Allahumma ja'alna minal hukama al muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah
fi ibadatik wa husni syukrik birahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahlin nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, dimanapun, kapanpun habis sholat, jangan lupa saling mendoakan. Berdoa dan terus berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan meskipun hanya sedikit demi sedikit, tapi memiliki keberkahan. Terakhir, kami ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian, ini terkait dengan motivasi, ya, khususnya pada kawan-kawan sekalian, siswa-siswi. Dari sekarang, mari kita menulis. Mau jadi apa kita di kemudian hari. Bercita-cita besarlah. Bercita-cita besarlah. Karena itu bagian dari ibadah. Bercita-cita itu, ya, cita-cita yang besar itu adalah bercita-cita sesuatu yang tidak dapat dipandang oleh mata. Sejauh-jauhnya sesuatu yang tidak dapat dipandang oleh mata. Karena ketika cita-cita kita sejauh mungkin, maka yang dekat-dekat ini akan terlampau. Yang kami maksud di sini adalah niatkan untuk akhirat sesuatu yang saat ini tidak dapat kita pandang melalui kasat mata, tetapi insya Allah suatu saat nanti kita akan mengalaminya. Usikum wa iyaya. Tulis dari sekarang tahun berapa kawan-kawan ini selesai dari SMK Aisyah Palembang. Tahun berapa kawan-kawan ini masuk S1. Tahun berapa kawan-kawan ini masuk S2. Tahun berapa kawan-kawan ini S3 ya. Apa itu S3? Nikah kalau memang ya. Atau mungkin lanjut S3. Dari sekarang ditulis. Mengapa? Karena itu menjadi doa. Orang-orang hebat yang kami temui, yang kami sempat berkomunikasi dengan mereka, mengatakan demikian. Ingin menjadi orang yang besar, bercita-cita besarlah. Tulis cita-citamu dari sekarang, tempelkan di depan lemari. Sehingga menjadi motivasi dalam setiap pergerakan kita. Ketika ingin kemana-mana, buka lemari, lihat. Oh, cita-citanya ini. Bercita-cita yang besar. Usikum wa iyaya, mari kita bergerak dan terus bergerak. Fa inna fil haroka barokah. Saling bergerak. Kalau guru kami pernah mengatakan, almarhum sedih ya, pernah mengatakan seperti ini. Apa namanya? Selama saya bergerak, maka selama itu saya ada. Ya, selama saya bergerak, maka selama itu saya ada. Maksudnya gimana? Kita ini tanpa pergerakan mati sebelum waktu. Mati sebelum waktu. Maka mari kita menebarkan kebaikan-kebaikan dengan pergerakan-pergerakan kita. Saling sharing bersama dengan guru-guru, insya Allah guru-guru yang ada di SMK Aisyah Palembang ini juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Mereka sudah menuntut ilmu di mana-mana hingga saat ini mereka menjadi guru. Itu juga bukan proses yang sederhana. Maka dalamnya harus ada kesabaran. Usikum wa iyaya, usikum wa iyaya, usikum wa iyaya. Saling mengingatkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Lagi-lagi jikalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kurangnya, itu datangnya dari diri sang pembicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh banyak ilmu yang bisa kita serap semuanya dari Al Ustadz ini ya.
Begitu juga kata beliau tadi untuk jaga niat kita, memperbaiki niat kita selama menuntut ilmu, dan juga dalam masa pandemi ini yang kita kesulitan untuk melakukan kegiatan belajar itu bukan menjadi suatu masalah, justru itulah menjadi ladang kita, bahkan menjadi lebih mudah dalam menuntut ilmu, bisa dari rumah, bisa dari mana-mana, dan tidak harus ke tempatnya. Jadi mari kita perbaiki niat kita kembali, dan juga mari kita kita bersemangat dalam menuntut ilmu, ya, karena juga tadi beliau sebutkan bahwasanya keutamaan orang menuntut ilmu itu dengan seorang hamba itu seperti bulan pada bulan purnama, ya Ustaz ya. Ya, betul. Keutamaan bulan pada bulan purnama dari berbagai bintang. Nah, itulah salah satu motivasi kita semuanya, mumpung kita masih muda juga, kita masih panjang prosesnya untuk tidak bosan-bosan dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu bukan hanya untuk saat ini, tapi juga akan bermanfaat hingga akhir nanti, bahkan bisa mewariskan ke anak cucu nanti. Baiklah, kemudian kita masuk selanjutnya ke sesi pertanyaan. Ini Ustadz ada beberapa pertanyaan dari anak-anak di kolom komentar. Yang pertama itu dari Fitri Novita dari kelas 12 farmasi. Mau bertanya, Pak, tujuan dari keberkahan tadi apa saja ya, Pak? Nah, itu pertanyaannya Ustadz yang pertama. Dijawab dulu atau langsung? Ini kita langsung jawab aja. Iya, lanjut. Langsung aja, Ustadz. Kayaknya langsung dijawab aja ya. Iya. Ya, langsung dijawab aja. Berarti tujuan dari keberkahan ya. Ya. Ini khususnya dalam menuntut ilmu ya. Konteksnya ilmu berarti. Oke. Nah, tujuan dari menuntut ilmu itu ya sesuai dengan yang sering kita dengarkan bersama, khairun nas anfa'uhum. Itu tujuan menuntut ilmu yang tertinggi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Kalau nggak bisa bagi orang lain secara luas, paling tidak untuk diri sendiri. Diri sendiri, ya, paling tidak keluarga. Itu yang lebih kecil. Tapi kalau mampu lebih luas lagi secara luas, nah, jadi guru itu salah satu menurut kami memanfaatkan ilmunya lebih luas ya. Karena menjadi guru itu murid-muridnya kan banyak. Jadi itu salah satu cara untuk memanfaatkan ilmu. Lah kenapa Ustaz ilmu itu harus bermanfaat? Ya karena kalau ilmu nggak bermanfaat apa gunanya? Nah, tanpa ilmu. Dan ilmu yang berkah itu ya itu akan bernilai ibadah dan akan terus bertambah. Tapi kalau ilmu yang nggak berkah ya akan kebalik. Seharusnya dengan ilmunya dia semakin tawadu, ya kan? Tetapi ternyata dengan ilmunya itu dia malah merendahkan orang lain. Itu bukan ilmu yang berkah. Kalau sudah sampai merendahkan orang lain, merasa pintar, akhirnya di dalamnya muncul ria. Ya. Ma'udzubillah, ini sangat berbahaya. Maka bagaimana cara biar ilmu itu berkah tadi? Ya dari awal perbaiki niat dulu. Setelah niat baru muncul keikhlasan, kesabaran. Kalau tadi niat, sabar, saling mendoakan itulah memunculkan keikhlasan antara guru dan murid. Maka sangat perlu memikirkan agar ilmu yang kita dapatkan ini selama ini berkah bagi kita dan orang lain, karena sesuatu yang berkah akan terus bertambah dan mendatangkan kebaikan dari satu kebaikan menjadi ribuan kebaikan. Itulah keberkahan yang kita maksud di sini.
Mungkin kalau masih kurang bisa nanti kita tambahkan lagi. Atau mungkin ada pendapat dari para asatidz, ustazah atau guru-guru yang lain, silakan bisa menambahkan. Ya. Yang jelas keberkahan seperti itu. Kalau misalnya ada keberkahan dalam waktu contohnya, ya kita mampu mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, itu waktu yang berkah kalau dalam masalah waktu. Tapi kalau dalam ilmu, sesuatu ilmu yang sedikit bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu ilmu yang berkah. Lagi-lagi ketika berkah di dalamnya ada pahala. Syukur. Silakan. Mungkin ada yang jadi tujuan keberkahan agar bermanfaat dan bernilai ibadah ya Ustaz ya. Iya, betul. Jadi anak-anak sekalian, ya untuk apa kita bersusah-susah melakukan kegiatan jika tidak ada berkah di dalamnya gitu kan. Adapun kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu bermanfaat dan bernilai keberkahan, bahkan itu bakal menambah pahala-pahala dalam ibadah kita. Begitu ya Ustaz ya? Iya. Kemudian, Ini sedikit tambahan lagi ini ya, tentang keberkahan tadi. Mungkin kawan-kawan pernah dengarin ya ceramah-ceramah di YouTube ya, biasanya ada juga menjelaskan tentang keberkahan itu. Bahwasanya apa yang kemarin disebutkan itu. Contoh ya, misalnya kawan-kawan ini di SMK ya, di SMK. Mungkin kalau orang yang di pondok kan pada akhirnya nanti kan ceramah ya kan. Nah, kalau di SMK ini kira-kira apa ya? Mungkin setelah dari SMK ini nanti buat produk apa ya kan? Kira-kira apa yang bisa dibuat sehingga itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu juga termasuk. Kalau misalnya SMK ini larinya kemana kira-kira? Kalau SMK ini kita dua bidang Ustaz, di bidang farmasi sama bidang kimia. Farmasi sama kimia obat-obatan. Kimia, farmasi dan kimia. Ya kira-kira obat-obatan. Itu kira-kira apa yang bisa diperbaharui atau mungkin ada produk baru yang antum miliki, atau paling tidak antum betul-betul ahli dalam bidang itu dan bisa memiliki banyak manfaat ke orang. Itu ilmu yang berkah. Oke, nasyukurukum. Masya Allah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustaz. Iya. Dari Rahma Oktavia. Assalamualaikum Pak. Saya mau bertanya, apakah keberkahan itu sama dengan hikmah? Apakah keberkahan itu sama dengan hikmah? Ya. Apakah keberkahan itu sama dengan hikmah? Kalau kita tadi membahas tentang keberkahan, itu kan berkah itu banyak ya. Dalamnya ada berkah tempat, ada berkah dalam apa namanya, dalam bahkan dalam diri seorang, dalam makan, bahkan semua aktivitas itu ada keberkahan dalam. Ya, taharaf fa'inna fil harakah barokatan itu. Tapi kalau hikmah itu menurut kami adalah suatu pelajaran yang berharga. Hikmah dari adanya pandemi ini kira-kira apa sih yang bisa kita ambil? Pelajaran yang berharga, yang sangat penting. Yang dengan demikian kita juga menjadi lebih dekat dengan Allah. Pandemi ini, dengan adanya pandemi ini, Masya Allah banget ya. Menghilangkan semua keangkuhan yang ada pada diri manusia. Kalau bagaimana bisa, Ustaz? Kenapa tidak? Ya. Saat ini semua orang takut, bayangkan. Takut kemana-mana. Ya. Lalu kita bagaimana saat ini? Jangan-jangan dengan pandemi ini kita lebih takut kepada pandemi daripada Allah yang menciptakan pandemi. Nah, ya kan? Lalu bagaimana? Berarti kita bebas dong kemana-mana karena kita nggak takut pada pandemi. Tidak seperti itu. Kita juga tetap menjaga. Ya, kita juga tetap menjaga. Tetapi ibadah kita harus lebih giat lagi. Hikmahnya seperti itu. Kita harus melihat bahwasanya ternyata manusia itu kecil. Ternyata presiden, mau apapun itu, pejabat-pejabat apapun, tertinggi apapun itu kecil ternyata. Ketika Allah sudah berkata, kun fayakun, semuanya terjadi. Ya kan? Terjadi longsor, terjadi banjir, itu ada hikmahnya. Hikmah dari situ apa yang bisa kita ambil? Ya. Ternyata segala sesuatu ini jika Allah sudah mengkehendaki, yang mustahil bagi kita jadi, sulit bagi kita menuntut ilmu. Ketika Allah mengkehendaki, bismillah, mudah. Itulah hikmah pelajaran. Mungkin ada tambahan, silakan bisa ditambahkan. Jadi bedanya keberkahan sama dengan hikmah. Kalau hikmah itu lebih condong ke suatu pelajaran ya Ustaz ya.
pelajaran yang berharga dari suatu Ya. suatu kejadian lah. Tuh, itu kalau hikmah. Sedangkan kalau keberkahan sendiri yaitu Ya. gerakan yang bermanfaat yang kita kerjakan gitu dan Ya. bernilai ibadah itu untuk keberkahan dan hikmah. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Maisha Robiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Maisha Robiah dari kelas 12-2 Farmasi ingin bertanya, Pak. Terkadang kan iman itu naik turun. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu tetap semangat dalam menuntut ilmu dengan niat karena ibadah? Karena kebanyakan sekarang orang yang menuntut ilmu salah niat, yakni ingin dipuji oleh orang banyak. Demikian, Ustaz. Bentar ya. Baik, ini pertanyaan yang menarik juga. Memang kita ketahui bersama bahwasanya emang iman itu ya turun naik, yazid wayang kus. Ya. Bertambah dengan apa? Dan berkurang dengan apa? Iman bertambah dengan ketaatan, iman berkurang dengan kemaksiatan. Iman yazid wayang kus. Terus bagaimana Ustaz? Ya tadi itu. Ketika kita merasa lagi down lagi turun lagi, kita perbaharui lagi niat kita. Kita perbaharui terus berdoa kepada Allah, jangan lupa berdoa. Ya. Doa itu adalah senjata terbesar umat muslim. Ya. Doa itu senjata terbesar. Senapan dan lain sebagainya kalah dengan doa. Kalau orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah, apa aja yang diminta, jadi. Makanya lagi-lagi ketika lagi turun, ya kita berdoa lagi. Berdoa kepada Allah, ya meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada Allah. Karena mau bagaimanapun orang menasihati kita itu nggak bisa berubah kecuali Allah mengkehendaki. Karena kita ketahui Rasulullah sendiri kan pernah berdoa. Ya. Tentang apa? Ketika pamannya kalau nggak salah ya. Kemudian di sana turun bahwasanya innaka apa itu? Innaka la tahdi man tasya gitu kalau nggak salah. Walakin Allah yahdi man yasya. Nah, kurang lebih seperti itu. Intinya Nabi Muhammad sendiri nggak bisa memberi petunjuk. Siapa yang memberi petunjuk? Allah. Maka kita harus terus berdoa kepada Allah. Ya, makanya banyak doa ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah, tetapkanlah hati saya ini dalam apa? Ketaatan kepadamu ya Allah. Dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Makanya doa ini sangat penting. Ya, ketika wah kita ini gimana sering sekali ya. Salah sedikit, apalagi zaman sekarang contohnya buka HP. Tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan. Itu kan juga bisa mengurangi ya kan. Makanya berdoa lagi ya Allah ampun. Tobat lagi. Ya. Kalau berbicara tentang keimanan, semua dosa besar yang ada di dunia ini yang kita lakukan insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Syirik. Syirik juga diampuni insya Allah ketika tobat dengan sebenar-benar tobat. Karena masalah hati ini itu urusannya dengan siapa? Dengan Allah. Yang mengetahui niat kita, ada orang yang berbuat buruk kita lihat, tapi ternyata tujuannya baik. Ada cerita, ada suatu kisah bahwa ada seseorang yang tiap hari masuk ke tempat mabuk-mabukan itu. Akhirnya orang mengira bahwasanya orang ini juga termasuk dari bagian dari mereka. Karena apa? Mang tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum kan gitu. Siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk di antara mereka. Akhirnya orang ini dikira termasuk di antara mereka, orang-orang yang suka minum-minum. Tapi ternyata enggak, niatnya berbeda. Niatnya masuk ke tempat itu untuk membeli semua minuman-minuman yang ada kemudian dibuang biar orang enggak minum lagi. Siapa yang tahu niat itu?
Allah, antara kita dan Allah, hubungan kita dengan Allah. Maka dalam perang juga pernah sahabat ditegur, ya kan? Kenapa ditegur? Karena ketika perang ya ada musuhnya itu pas mau ditebas lehernya tobat ya. Tapi karena kesalnya ya, maka dibunuh aja itu gitu. Terus apa? Ditegur lah sahabat itu oleh Nabi. Kita ini nggak tahu. Ya. Masalah hati itu kita nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Siapa tahu aja dia benar-benar tobat di situ. Kenapa dibunuh? Dalam perang itu luar biasa umat muslim itu. Ya. Nggak boleh suuzon. Apalagi murid suuzon ke gurunya nggak boleh. Mana berkah ilmunya. Ya. Risiko nggak baik. Bagaimanapun kita dengan guru kita harus tetap berhusnuzon, berprasangka baik. Tapi boleh kalau ada masalah yang lain, ya kan, di satu tempatnya kurang apa, ya was-was boleh lah, was-was di sini ya hati-hati, boleh aja. Tapi kalau antara masalah guru dengan murid ya, murid ini harus tetap husnuzon. Meskipun antum melihat gurunya kurang, ya itu husnuzon, jangan mikirkan orangnya, kita ini ilmunya yang berkaitannya perlu. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat orang yang mengatakan. Kadang-kadang saat ini kan orang melihat orangnya dulu, dia dilihat. Ini siapa ini? Wah, belum kuliah ini, enggak pantas saja. Enggak, belum tentu. Biasa jadi anak SD lebih baik perkataannya. Bisa, sangat bisa. Kalau pendidikan di rumahnya luar biasa. Dari kecilnya sudah baik gitu. Jadi ya hati-hati, emang kita harus perlu hati-hati ya, menjaganya ya terus berdoa. Berdoa ketika sedikit ini ya kembali lagi, ya nggak apa-apa. Jangan berpikiran yang salah. Maksudnya berpikiran yang salah seperti ini. Ya gimana mau ini? Tiap hari ada kesalahan, tiap hari berbuat maksiat ya contohnya. Akhirnya dengan demikian putus asa, nggak mau berusaha lagi untuk kembali baik. Jangan. Ya bagaikan baju yang kotor ya. Baju yang kotor itu ya kalau dibiarkan akan terus kotor ya. Tapi kalau sekarang kotor dicuci, bersih lagi. Kotor lagi, cuci lagi. Kotor lagi, cuci lagi. Gitu terus. Jadi jangan suka, jangan takut. Ya. Jangan takut berdoa. Karena Allah menjawab semua doa-doa kita. Dalam ayatnya dikatakan apa? Udu'u. Apa ayatnya? Udu'uni fastajib. Kurang lebih seperti itu. Intinya, ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yakinlah dalam diri bahwasanya Allah akan menjawab semua doa-doa kita. Kalaupun belum terjawab, mungkin nanti itu akan dijawab di akhirat nanti. Akan tetap terjawab insyaallah. Ya. Asyukur mungkin selain ada tambahan silakan dari Ustaz. Atau Ustaz, mungkin ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan terakhir insyaallah dari Rika kelas 12 Farmasi 1 mau bertanya, bagaimana cara kita sebagai seorang siswa agar tetap selalu istiqomah dalam menggapai ilmu melalui metode pembelajaran daring, sementara gangguannya seperti sinyal, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, dan lain-lain. Ini curhat lagi belajar ini, kayaknya. Ya, memang ya saat ini yang menjadi kendala ya ini sekarang pandemi ini. Memang salah satu menjadi kendala, tapi kita kembali lagi, kita ambil hikmah. Kita sebagai siswa apa hikmah yang bisa kita ambil dari sana, ya kan? Terus bagaimana kira-kira menangani ini? Banyak kendala dan sebagainya. Itu tadi kembali lagi niatnya apa? Kalau niatnya sudah baik, ikhlas karena Allah menuntut ilmunya, apapun yang terjadi nggak pernah menjadi rintangan. Nggak pasti. Kenapa orang luar negeri, di mana Jepang kalau ya, kurang lebih, coba kita merujuk luar negeri. Mereka itu nggak ada kendala dalam bentuk kendala apa-apa contohnya. Tapi mereka buktinya banyak yang bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena niat awalnya salah. Nggak naik atau misalnya nggak mencapai apa yang diinginkan bunuh diri. Padahal masya Allah kita umat muslim nggak boleh latai asumin rahmatillah. Sesuatu yang kita inginkan yang tidak terjadi itu bisa jadi ada baiknya. Tidak semua yang kita kira baik itu baik, tidak semua yang kita buruk itu buruk. Gitu. Ya. Makanya awalnya ini, asasnya ini ya, dalam membangun rumah pun harus memperhatikan fondasi. Fondasi itu niat. Dengan ikhlas itu tadi, ruhnya itu.
bangunan yang begitu besar tanpa fondasi yang kuat dalam beberapa waktu akan hancur seketika. Kalau bangunannya besar dan fondasinya bagus dari awal, diprediksi bisa sampai bertingkat-tingkat, insya Allah kokoh aja. Ya. Itu tadi, makanya perbaharui lagi niatnya. Ya. Pokoknya kalau lupa ini niat saya menuntut ilmu apa ini. Ya. Jangankan secara daring seperti ini, online seperti ini. Ya. Kalau nggak betul-betul niat, ke sekolah juga kadang-kadang main-main, benar nggak? Iya, iya. Sama aja kan? Ke sekolah juga main-main. Kenapa? Karena mungkin niatnya masih kurang gitu. Ya. Menganggap ini masih SMA lah ya, nyantai aja lah ya. Ya enggak. Padahal sekarang ini yang SMA ini ya sangat mempunyai pengaruh besar nanti ketika kawan-kawan nanti di perkuliahan nanti. Sangat punya pengaruh. Efek yang besar. Kalau antum betul-betul serius sekarang ya nanti juga akan mudah. Karena apa? Karena berkesinambungan. Tapi kalau misalnya nggak serius, ya nanti akan merasa di perkuliahan itu memulai lagi dari awal. Jadi berat. Maka ya sulit apapun itu kita kembalikan lagi. Ini niatnya apa sebenarnya? Ya. Kenapa? Karena munculnya hal-hal seperti itu lagi-lagi bisikan-bisikan setan. Bisikan-bisikan setan untuk mengurangi, menghilangkan niat kita. Ya. Merusak niat kita, itu lagi-lagi dari setan. Maka siapa yang nggak bisa terganggu oleh setan, bisikan-bisikan setan, ya itu tadi orang-orang yang mukhlis, niatnya baik karena Allah, mukhlis karena Allah, itu nggak bisa terganggu. Nah, kita ini karena belum mukhlis kan, makanya masih sering terganggu. Makanya kita jangan sampai melupakan doa. Doa itulah auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, belajar berlindung kepada Allah. Ya kira-kira seperti itulah. Mungkin kalau ada tambahan yang jelas, lagi-lagi meskipun pandemi seperti ini jangan sampai menjadi alasan. Kenapa? Kalau kita beralasan karena sesuatu, ya sampai kapanpun kita akan menjadi orang-orang yang beralasan dan mental beralasan. Kita akan terus menjadi mental yang beralasan. Disuruh seperti ini beralasan. Jangan. Apalagi di rumah. Disuruh orang tua gengsi beli bawang, jangan ya. Orang tua aja ketika kita masih bayi gimana ya, nggak ada kata gengsi ya. Nah, sekarang cuma beli bawang doang sama orang tua gengsinya luar biasa. Jangan sampai itu perlu kita, makanya kita terus berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari segala hal-hal yang dapat merusak niat kita ya. Kalaupun ada, karena itu pasti ada. Pasti ada gangguan, pasti semakin tinggi ilmu seseorang juga kan semakin besar juga itu cobaannya itu, rintangannya. Ya SMA mungkin seperti itu sekarang ya. Masa pandemi seperti ini dan sebagainya. Nanti ketika antum SMP ada lagi tuh rintangan. Antum beralasan lagi sampai kapan jadi bisa? Kalau terus beralasan. Ya. Pohon semakin tinggi, semakin besar angin yang menghambat itu. Nah, makin goyang aja. Kalau nggak kokoh dari awal ya tumbang. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau memang masih ada yang ingin ditambahkan, ya monggo. Kita di sini lagi-lagi saling mengingatkan ya. Usikum wa iyaya wa tawassul haq wa tawassul sabr, saling mengingatkan. Jadi kita nggak menggurui, kami lagi-lagi nggak menggurui. Tapi kurang lebih seperti itu pendapat kami. Kalau ada kurangnya ya kita nanti bisa di-chat lah. Ustaz, antum salah kemarin. Ya siap. Gak apa-apa. Tapi murid juga boleh aja. Tapi caranya yang baik. Sama. Kita kembali lagi kepada ulama kita kan. Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ya kan? Imam Malik punya pendapat yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya pendapat juga. Tapi Imam Syafi'i menyampaikan dengan baik. Boleh saja. Ya. Murid dengan guru beda pendapat boleh. Masalah takdir. Bukan rezeki, masalah rezeki ya kalau nggak salah. Imam Malik dengan Imam Syafi'i ini beda pendapat. Ya. Imam Malik ngomong, udah fokus aja antum ibadah. Rezeki datang sendiri nanti. Ya. Imam Syafi'i enggak.
Mau dapat rezeki harus usaha dulu. Ya, mau pintar harus usaha dulu lah. Ya, yang Malik kan enggak, udah doa aja lah. Betul-betul fokus aja pada apa namanya profesi sebagai pengajar, udah ngajar aja nggak usah cari kerjaan, ada aja rezekinya. Ya. Seketika itu kan Nabi apa bukan Nabi apa Imam Syafi'i keluar terus di luar itu melihat orang yang lagi panen apel, ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Kemudian Imam Syafi'i diminta untuk membantu. Setelah dia membantu, Imam Syafi'i membantu ya. Pada akhirnya setelah selesai, ia diberikan apel ya kan. Imam Syafi'i bangga banget, senang banget, ingin bertemu dengan Malik. Ingin menyampaikan bahwasanya segala sesuatu itu bisa didapatkan dengan usaha dulu, baru berdoa ya kan, usaha dan doa itu. Ya. Maka apel itu dibawa ke Imam Malik ya. Sampai ke Imam Malik, apa kata Imam Malik? Ya, apa kata Imam Syafi'i? Nih, ya bukti bahwasanya segala sesuatu itu dengan usaha dulu nih. Ini gue tadi bantu orang, terus setelah itu gue dapat, kemudian anak berikan ke antum. Ya, Imam Malik. Terus Imam Malik ketawa juga. Wah, kebetulan aja nih tadi saya merasa ingin makan apel lah, tiba-tiba aja datang antum bawa, diberikan lagi, ya kan? Semuanya pendapatnya sama. Tapi ya lagi-lagi cara kita berkomunikasi sebagai murid ya harus baik. Beda pendapat boleh tapi menyampaikan, makanya komunikasi itu hal yang sangat penting. Sebagai seorang pemimpin, komunikasi yang baik mutlak harus. Oke, Nasyukurukum, mungkin itu saja, silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi intinya dalam menuntut ilmu itu perbaiki niat, jangan sampai kita salah niat gitu ya Ustaz. Jangan banyak beralasan dalam menuntut ilmu, karena pohon pun semakin tinggi semakin banyak angin yang menerpa gitu kan. Apalagi kita manusia, semakin kita ingin berilmu, semakin kita ingin meninggikan derajat kita, pasti makin banyak cobaan. Jika kita dicoba dengan hal sedikit saja kita tidak kuat, bagaimana nanti kita selanjutnya? Jadi seperti itu kurang lebih. Alhamdulillah kita sudah masuk ke penghujung acara. Banyak-banyak terima kasih kami ucapkan kepada Al Ustadz yang mana telah menyampaikan petuah-petuahnya yang insya Allah semuanya bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Untuk selalu menuntut ilmu tanpa batas waktu, bahkan hingga akhir hayat. Baiklah anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru, marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nasrum minallah wa fatuhun qarib wa basyiril mu'minin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir, silahkan on kamera dulu ya semuanya. Kita ambil dokumentasi perfotoan online lewat Zoom. Nggak apa ya Ustaz? Ya, monggo. Dibuka dulu kameranya. Al-Fursalgolia. Ya, dibuka dulu yang belum on kamera. Kita buka, kita ambil dokumentasi dulu. Karena di sini ada 5 halaman ya, jadi semuanya on kamera, jangan ada yang matiin dulu. Karena tidak tentu ini yang masuk siapa aja. Oke, yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya halaman yang kedua. Baiklah. Selanjutnya halaman yang ketiga. Selanjutnya halaman yang keempat. Halaman yang keempat.
Dan ini halaman yang terakhir. Terima kasih semuanya dan terima kasih juga Ustadz. Ya. Kepada anak-anak jangan lupa untuk catat kajiannya ya, karena bakal nanti kita akan adakan pemeriksaan dan insya Allah sewaktu-waktu bakal ditanya tentang pemahamannya. Semoga ilmunya tidak hanya tertulis di buku tapi juga tertulis di dalam hati ya. Baiklah, kita live semuanya ya. Ya, Assalamualaikum. Semoga suatu saat bisa ke Palembang ya. Iya. Jalan-jalan. Iya Ustaz, syukur. Monggo kalau ingin ke Sulawesi silakan ya. Oh, iya. Jalan-jalan ke Sulawesi. Sulawesi mana Ustaz? Sulawesi. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Nah, jauh sekali ke materi kita dari Sulawesi loh. Kak. Ya, Assalamualaikum. Ya. Jangan lupa absen ya untuk anak-anak semuanya. Oke, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.